netralitas aparatur sipil negara tampaknya merupakan pembahasan yang selalu eksis dalam setiap pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Faktanya, Badan Pengawas Pemilu mencatat terdapat 1.194 kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada Pilkada 2020. Netral sendiri artinya tidak berpihak, dalam arti tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak. Netralitas ASN merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi agar pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kekuasaan di lingkungan birokrasi pemerintahan. Berkaitan dengan pengaturan netralitas ASN dalam pemilu atau pilkada, peraturan perundang-undangan yang mengatur sangat beragam. Bahkan ada juga surat keputusan bersama menteri yang mengatur netralitas ASN. Faktanya, kenetralan ASN menjadi ambigu karena ASN juga merupakan warga negara yang memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih. Dinding pemisah kedua hal ini sangatlah tipis, sehingga sering diartikan bahwa ASN memiliki dua baju. Baju kemeja saat menjadi warga negara dan baju seragam ASN saat menjadi ASN. Ketika memakai baju kemeja, ia dapat bertindak bebas. Sedangkan saat memakai seragam ASN, ia harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan menjalankan prinsip netral. Jadi, mungkinkah ASN netral dalam pemilu 2024? Yang pasti, untuk dapat menjaga netralitas ASN, tidak hanya pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu saja, melainkan semua masyarakat harus ikut serta mengawasi kenetralan ASN. ASN sendiri juga harus paham dan mengetahui arti dari netralitas tersebut, supaya tidak ada ambiguitas dalam netralitas ASN, agar tidak menimbulkan pelanggaran. Dan inilah yang akan menjadi bahasan kita dalam Prime Topic hari ini. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, lembaga pelayan setia, di bawah Undang-Undang Dasar 45. Kita menuju ke pemilihan umum. Segera kita ikuti diskusi Prime Topic dengan judul Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu. Selamat mengikuti. Selamat siang, salam sejahtera para pendengar, para pemirsa semuanya. Jumpa dengan saya Pras dalam Prime Topic, dialog bersama Parlemen Jawa Tengah yang hari ini mengangkat tema menjaga netralitas ASN, aparatur sipil negara dalam pemilu. Kita tahu 2024 tahun depan kita akan mengikuti pemilihan umum yang pasti suasananya sudah mulai menghangat kalau nggak salah sejak tahun 2021 dan puncaknya pasti di tahun 2024. Nah, untuk membincangkan tentang netralitas ASN dalam pemilu, bersama saya sudah hadir para narasumber yang akan berdiskusi dengan kita. Anda pun nanti juga bisa ikutan bergabung dalam diskusi ini, para pendengar dan pemirsa. Saya sapa dulu yang pertama, di sebelah kanan saya ada Bapak Muhammad Saleh, Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah. Mas Saleh, kabar baik? Alhamdulillah baik, Mas Pras. Baik ya. Belum lama kita ketemu lagi, Mas Saleh. Sering-sering ketemu kita. Sering-sering ya, biar saya ketularan awet muda ini kayak Mas Saleh. Selanjutnya ada Bapak Herudin, beliau adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jawa Tengah. Pak Herudin, kabar baik juga? Baik, alhamdulillah Mas Pras. Iya, akhir-akhir ini sibuk apa nih Pak menjelang pemilu nih? Ya salah satunya ngurusi persiapan pemilu. Termasuk menjaga netralitas ASN itu juga ya? Menjaga netralitas, kondusivitas. Kondusivitas? Ya. Oke, baik. Nanti kita akan perbincangan lebih jauh karena kayaknya bakal banyak pertanyaan untuk Pak Herudin. Siap. Ada juga Bapak Budi Stiono, beliau ini Wakil Rektor 2 Universitas Diponegoro Semarang. Oh, wah ini salah ketik ini ya. Wakil Rektor 3 ya, iya, Mas betul. Budi ya. Kabar baik juga Mas Budi? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya, oke. Bicara soal pemilu, apa yang menjadi sorotan dari Mas Budi akhir-akhir ini Mas? Kalau di dalam proses demokrasi di Indonesia itu utamanya berkaitan dengan kompetensi dan kapasitas penyelenggara maupun juga para pemilih yang dalam proses konsolidasi demokrasi itu masih perlu untuk terus
perbaiki. Penyelenggara dan pemilih. Para calonnya enggak, Mas? Ya tentu saja ya. Tentu Tetapi saja itu pasti ya. Yang utama itu kan yang menentukan itu dua Dua aktor. yang tadi itu ya. Baiklah. Oke, kita mulai ya diskusi ini. Saya ke Mas Saleh dulu ini. Kita tahu Mas Saleh pemilu nanti akan berlangsung di 2024. Saya pengen tanya ini, bagaimana posisi birokrasi dalam hal ini ASN yang seharusnya ditempatkan, karena roda pemerintah ini tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Ya, sebagaimana topik kita pada siang hari ini, saya kira ASN itu posisinya harus netral menurut saya. Walaupun topik ini setiap pemilu maupun pilkada selalu ada, tapi tetap aja ada ketidaknetralan itu. Iya. Nah, tentu saya sebagai salah satu pelaku dalam perhelatan itu, dalam pemilu itu, kita berharap ASN ini benar-benar selain tunduk seperti dijelaskan tadi, kita kan sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Iya. Bahwa di dalam undang-undang itu sudah diatur terkait dengan netralitas, khususnya di pasal 2 bahwa ASN itu tidak istilahnya terpengaruh oleh sesuatu maupun juga oleh kepentingan apapun di situ disebut. Jadi kalau menurut saya dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu menurut saya sehingga itulah yang menjadi pegangan kita. Nah, turunannya di situ sudah ada peraturan pemerintah, ada juga surat kesepakatan bersama Kemenpan RB dengan KSN ya, Bawaslu, sehingga itulah yang menjadi guidance kita seharusnya dalam menatap pesta demokrasi 2024 itu. Sudah seharusnya begitu ya. Sudah seharusnya begitu, dan saya kira sekarang ini masyarakat kan selain Bawaslu, masyarakat juga bisa berteriak gitu Mas Pras. Iya. Jadi saya kira dengan adanya media sosial ini, jika terjadi misalnya ketidaknetralan dan sebagainya, sebagaimana diatur dalam undang-undang maupun SKB tadi itu, saya kira masyarakat sekarang udah bisa melaporkan. Di saat Badan Bawaslu tidak bisa melihat, walaupun Bawaslu ini sekarang sudah sampai ke level desa dan di TPS ya. Jika misalnya Bawaslu dalam hal ini sebagai pengawas pemilu tidak bisa melakukan pengawasan secara detail karena keterbatasan misalnya, saya kira masyarakatlah yang bisa mengutarakan itu. Mungkin sekarang kan baru-baru ini viral misalnya masalah jalan gitu kan, saya kira itu contoh bahwa besok akan ada masyarakat yang juga berani seperti itu, khususnya misalnya terkait dengan netralitas ASN. Oke. Kalau begitu ditegaskan juga bahwa di sini urusan pengawasan tidak hanya milik Bawaslu saja. Tidak hanya Bawaslu, tapi juga seluruh masyarakat. Juga seluruh masyarakat. Baik. Oke. Saya geser ke Pak Herudin nih. Pertanyaannya sama juga nih Pak. Bagaimana seharusnya posisi ASN nih dalam birokrasi pemerintah? Ya, kalau kita berbicara posisi ASN tadi pasal 2 sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komisi A. Saya lanjut di pasal 10. Pasal 10 Undang-Undang ASN itu, fungsi ASN itu ada 3. Pertama itu sebagai penyelenggara kebijakan publik. Lalu kemudian yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai pemersatu bangsa, perekat dan pemersatu bangsa. Jadi dalam posisi ini ya memang ASN harus netral, karena kalau tidak netral itu berpotensi untuk menimbulkan keretakan, mempengaruhi proses ya pemersatu bangsa itu tadi. Lalu kemudian pelayanannya kalau tidak netral tentu akan terganggu. Lah maka contohnya apa nih Pak? Sebelum kepada contoh, ini saya ingin menyampaikan dulu kepada pendengar dan pemirsa semuanya bahwa tanggal 28 September 2022 itu sudah ada penandatanganan komitmen para PPK kepala daerah untuk netralitas ASN. Kebetulan dilaksanakan di Bali dan diselenggarakan oleh Bawaslu. Nah, jadi kembali kepada contoh misalnya kita dalam memberikan pelayanan, terutama pelayanan pemilu ataupun pilkada, ya harus diberikan kepada porsi yang sama ya. Kita harus bersikap adil dengan tanpa membedakan satu calon atau satu partai tertentu.
Oke. Lah yang menarik ini, menarik kalau saya baca data yang pilkada dan pemilu yang sudah jalan. Ini kan kalau kita bicara pemilu berarti bicara pemilu presiden dan pemilu legislatif ya. Kira-kira orientasi kita 24 Februari gitu. Tapi kalau pilkada kan pemilihan kepala daerah gitu. Ini ternyata tingkat ketidaknetralan ASN ini berbeda. Kalau pilkada ini cenderung lebih banyak pelanggaran dibandingkan dengan pileg maupun pilpres. Saya kira ini menarik untuk kita dalami, Prof. Mungkin pilkada ini kan antara ASN dengan PPK ini demikian dekat gitu ya, demikian dekat posisinya. Tapi kalau dengan pileg dan pilpres kan tidak terlalu hubungan emosionalnya tidak terlalu dekat gitu. Nah, maka kemarin waktu kita diskusi di Bali, ya memang kita ASN ini kan satu sisi harus netral, tapi sisi lain harus memilih gitu ya. Ya maka untuk netral 100% kayaknya agak sulit karena kita punya hak pilih. Lah dalam hal menggunakan hak pilih itu harus tahu juga kan visi misinya si calon gitu. Tapi kalau saya prinsipnya untuk pelayanan harus 100% netral. Tapi kalau pilihan ya memang kita ada hak pilih di situ. Ya. Oke. Jadi seperti yang kita simak di prolog tadi ya, ada batas yang tipis sekali antara netralitas ASN dan juga kewajiban untuk tetap bisa netral itu dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang ASN ya Pak. Ya betul. Oke, berat juga sebenarnya ya. Oke, kita akan break sebentar dan setelah ini nanti Prof. Budistiono akan menjelaskan kenapa sebenarnya netralitas ASN ini sangat penting dalam dalam kontestasi, dalam pemilu ataupun kontestasi demokrasi ini. Tapi setelah yang berikut ini, tetap bersama kami ya di Prime Topic. Diskusi Prime Topic dengan judul Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu akan kembali sesaat lagi. Kembali Anda ikuti diskusi Prime Topic dengan judul Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu. Lanjut lagi para pendengar, para pemirsa semuanya, obrolan kita dalam diskusi Prime Topic menjaga netralitas ASN dalam pemilu. Tadi di sesi pertama, Mas Saleh juga Pak Hairudin sudah menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya posisi ASN dalam birokrasi pemerintah, terutama terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi. Nah, sekarang gilirannya Pak Wakil Rektor ini Mas Budistiono yang akan menjelaskan kenapa netralitas bagi ASN penting dalam perhelatan demokrasi. Monggo Mas Budi. Baik, dari sisi konsepsi teori, kalau kita meyakini demokrasi itu adalah merupakan satu-satunya cara bagi kita di dalam mengkonstruksi pola penyerapan aspirasi dan tata kelola negara, maka salah satu dimensi dari fungsi demokrasi itu adalah kepastian adanya kesempatan kontestasi ide dan gagasan itu diselenggarakan secara bebas. Nah, environment atau lingkungan kebebasan untuk berkompetisi ide dan gagasan itu hanya mungkin terjadi kalau para penyelenggara negara dalam konteks day-to-day government process itu bersifat netral atau memiliki posisi yang netral. Kalau ASN itu memiliki preferensi yang tidak netral, maka kontestasi gagasan yang bebas itu tidak akan terjadi karena dia misalnya akan memihak salah satu partai atau kandidat, otomatis dia akan mengutamakan partai atau kandidat yang menjadi preferensi dia untuk tampil lebih banyak misalnya dibandingkan dengan partai atau kandidat yang lain. Nah, dengan demikian demokrasi itu menjadi tidak berguna. Oleh karena itu pentingnya ASN netral dalam konteks kompetensi politik itu adalah untuk menjaga salah satu fungsi demokrasi, memberikan pasar bebas dalam konteks adu gagasan tentang bagaimana mengelola negara secara baik menurut para pengusung ideologi atau ide atau juga partai politik dan juga kandidat di dalam pilkada misalnya, sedemikian rupa sehingga rakyat itu memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menilai mana di antara gagasan-gagasan yang bertarung itu yang menurut mereka terbaik. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau ASN-nya netral. Itu kira-kira Mas. Oke. Sebenarnya
ini kan sama juga ya Mas Budi ya dengan netralitas pada TNI Polri dalam pemilu. Betul, ya. Tapi kenapa ASN ini menjadi yang paling disorot setiap kali ada pesta demokrasi? Sebenarnya pemilu itu juga mensyaratkan angkatan bersenjata baik itu kepolisian maupun juga TNI untuk bersikap netral. Saya kira proporsinya sama dengan ASN karena impactnya juga sama. Manakala para penyelenggara, kalau petugas aparatur negara itu tidak memiliki positioning yang netral, itu akan memiliki impact yang bersifat jangka pendek maupun juga jangka panjang. Dalam jangka pendek itu misalnya akan terjadi distorsi layanan, ya. Seperti tadi saya gambarkan, kalau saya seorang ASN berpihak pada salah satu partai atau kandidat, maka saya akan memprioritaskan partai dan kandidat yang menjadi preferensi saya. Itu artinya akan terjadi ketidakadilan di dalam layanan kepada pihak yang lain yang tidak saya sukai misalnya. Dan ini implikasi jangka pendek berikutnya adalah terjadi konflik sosial, ya, baik itu secara vertikal maupun juga secara horizontal. Orang tidak percaya lagi kepada objektivitas layanan, maupun juga orang akan selalu mempertanyakan tentang hasil itu sesuatu yang direkayasa atau tidak, sehingga itu juga nantinya akan membuat keabsahan atau legitimasi dari proses demokrasi itu selalu dipertanyakan. Nah, itu akan menimbulkan gejolak sosial pada akhirnya. Nah, di dalam jangka panjang ketidaknetralan ASN maupun juga kekuatan bersenjata itu juga bisa mengakibatkan disintegrasi misalnya ya antara elemen masyarakat, dan tentu saja itu akan sangat berbahaya bagi kelanjutan sistem demokrasi itu sendiri. Begitu kira-kira. Oke. Balik lagi ke masalah ini, dari pengamatan panjenengan Mas, seberapa besar pemahaman dan juga mentalitas birokrasi yang diharapkan punya semangat reformasi birokrasi yang loyal pada pelayanan publik dan juga kepentingan untuk negara? Iya, sebenarnya ASN itu paham atas tugas dan fungsinya itu, dan peraturan-peraturannya itu sebenarnya mereka paham atas itu. Cuman pada batas-batas tertentu menurut saya, ini di saat seorang bupati, seorang gubernur itu juga sebagai pembina ya Pak, pembina ASN di sebuah wilayah, pembina pegawai ini kan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur itu adalah sebagai pembina. Di saat beliau sebagai pembina, tentu kalau bahasa Pak Herudin tadi itu kan tipis ya untuk bagaimana kenyataan di lapangan itu ASN itu bisa netral. Masalahnya di dalam proses rekrutmen terkait dengan asesmen jabatan tertentu, ya kan, ataupun juga penempatan maupun juga pengisian posisi-posisi itu tidak akan bisa lepas dari pembina itu sendiri. Nah, disitulah menurut saya sejauh apapun pemahaman daripada ASN, mereka sudah paham sebenarnya, oh yang namanya ASN harus netral. Saya kira paham Mas Pras mereka. Banyak cerita-cerita misalnya di beberapa daerah, saya tidak menyebut misalnya, kan ada istilah maksudnya SK 5 menit jadi. Apalagi dulu ya, parah-parah banget habis era-era 2000-an awal itu, habis baru reformasi awal-awal itu, yang namanya SK 5 menit jadi itu benar terjadi Mas Pras. Apalagi medsos, Bawaslu belum sampai detail sampai sekarang ini ya, sampai ke TPS, sampai ke desa, sehingga misalnya banyak orang caranya gampang Mas Pras. Saya ini kan pelaku politik ya. Saya cuma tinggal ngecek kamu rumahnya di mana, RT mana, RW mana, desa mana. Besok aku tahu loh di TPS itu menang nggak saya. Kira-kira gitu Mas Pras. Begitu lontaran itu yang muncul, saya meyakini bahwa itu tidak bisa netral. Karena pasti besok dicek di TPS saya kerja di kecamatan ini, kelurahan ini, ya kan. Besok pasti dicek, oh ternyata kamu nggak kerja buat saya. Kira-kira begitulah perumpamaannya. Nyatanya saya cuma dapat 1 apa dapat 10 dari 300 di TPS itu misalnya kan. Kan bisa dicek. 300 orang, saya tinggal di situ. Saya sebagai calon bupati cuma dapat 10, oh berarti kamu nggak kerja. Kalau dia menang, sudah dipastikan yang tinggal di situ out menurut saya. Ini praktek-praktek yang di lapangan Mas Pras yang tidak semuanya seperti itu memang, tidak semua kepala daerah seperti itu,
Tapi masih ada yang seperti itu, Mas Pras. Masih ada. Ya? Masih ada, sehingga dengan adanya SKB misalnya gitu ya, jadi SKB dari beberapa kementerian ini maupun dengan Bawaslu, maka ke depan saya berharap hal-hal semacam itu, praktek-praktek semacam itu tidak terjadi lagi pada pemilu 2024 yang akan datang. Oke, tapi saya pengen tahu juga ini ke Pak Herudin ini. Bapak ini kan paling istilahnya termasuk bagian dari ASN juga ini Pak Herudin ya. Nah, bagaimana sikap dan pemahaman dari ASN sendiri terhadap netralitas yang sudah diamanatkan oleh konstitusi itu, Pak? Ya, saya kira tadi betul Pak Saleh ya. Secara umum ASN paham bahwa ASN itu harus netral. Tapi posisinya netral seperti apa? Ini saya kira tidak semua ASN paham. Jadi posisi ASN netral ini kan juga sangat teknis. Teknis misalnya, ASN itu boleh loh ikut kampanye, tapi tidak boleh memberikan sinyal, reaksi maupun ekspresi mendukung. Tapi kalau saya misalnya memantau ada kampanye di mana, itu justru ya tugas saya salah satunya mengontrol itu gitu ya. Jangan sampai misalnya posisinya tidak aman dan lain sebagainya. Oke, ini ada adzan dulu. Jadi kita akan break sejenak ya. Nanti dilanjutkan Pak Herudin. Jangan kemana-mana, para pendengar dan juga pemirsa tetap bersama kami dalam Prime Topic. Diskusi Prime Topic dengan judul Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu akan kembali sesaat lagi. Kembali Anda ikuti diskusi Prime Topic dengan judul Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu. Ya, para pendengar dan para pemirsa, kembali lagi dalam diskusi kita di Prime Topic Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu. Dan kembali kita ke Pak Herudin yang tadi sempat terputus saat break ya, tentang penjelasan beliau mengenai sikap dan pemahaman ASN terhadap netralitas sesuai dengan amanat konstitusi. Silakan Pak Herudin. Ya, jadi memang seorang ASN itu dalam menjaga netralitas tidak boleh melakukan upaya-upaya yang berbau kampanye, misalnya mobilisasi, mempengaruhi. Nah, kalau itu memang jelas bertentangan dengan posisi sebagai ASN, dan tentu saja berdasarkan SK bersama, itu kan sudah ada SK bersama, Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, lalu Komisi ASN, termasuk juga Bawaslu di situ. Ya, saya kira memang ada sanksi-sanksi di situ yang sudah disiapkan dan sifatnya juga tegas gitu. Jadi hanya memang lagi-lagi tadi juga disinggung sama Prof Budi, posisi netralitasnya ASN dengan TNI Polri ini kan berbeda. Karena ASN ini kan punya hak pilih dia. Kalau TNI Polri kan memang tidak punya hak pilih lah, sehingga netralitasnya itu ya benar-benar tidak ada pengaruh untuk kemudian lah. Tapi kalau ASN ini saya terus terang misalnya secara pribadi ya agak susah memang posisinya ASN itu. Saya malah berpikir dulu, saya pikir ya udah nggak usah memilih saja gitu ya, kita hanya sebagai pelayan murni saja lah. Tetapi kan posisi kita sipil gitu ya. Sipil ini kan juga punya hak untuk memilih. Tapi prinsipnya menurut saya ya kita taati aturan lah, kita taati undang-undang. Toh memilih itu kan sebenarnya sifatnya rahasia. Jadi kalaulah kita punya hak pilih ya kita simpan di dalam hati gitu ya, pada saatnya di TPS baru kita salurkan hak pilih kita gitu. Tapi bisa nggak itu di dalam hati? Paling nggak dalam lingkup keluarga kecilnya aja mungkin. Kayaknya tetap ada konsolidasi di situ. Iya, mesti ada cerita-cerita lah gitu ya. Tapi kembali lagi, apa sih demokrasi itu? Demokrasi itu kan intinya kebebasan. Kalaulah misalnya di dalam keluarga itu
saya misalnya ASN, ada keluarga di situ, boleh kita konsolidasi, kita diskusi, tapi tidak boleh ada pemaksaan dong. Semua bebas untuk menentukan hak pilihnya. Oke, baik. Ya, nah ini Mas Budi, apa kira-kira yang perlu perhatian serius sehingga regulasi yang mengatur ASN ini bisa netral itu bisa benar-benar efektif? Terus kira-kira juga dampak buruknya seperti apa kalau ASN nggak netral nih Mas? Ya, kalau kita melihat pada berbagai macam regulasi yang mengatur tentang netralitas ASN maupun juga bagaimana posisi dan peran ASN secara umum, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 2014 dan seterusnya sampai SKB Menteri itu kan sebenarnya sudah diatur bentuk-bentuk ketidaknetralan itu dalam berbagai simbol ya. Yang paling parah itu kan, dan ini yang sering jadi temuan utama dari Bawaslu itu, keterlibatan ASN menjadi komponen organik dalam kontestasi, misalnya menjadi tim sukses. Itu yang paling ekstrim kan kira-kira seperti itu. Jadi kalau ASN ikut dalam struktur tim sukses, baik itu yang terdokumentasi maupun tidak, itu jelas dia melanggar regulasi-regulasi yang ada. Sampai kepada perwujudan yang sifatnya itu tidak terlalu signifikan, tetapi itu bisa dinilai sebagai ketidaknetralan. Misalnya memperlihatkan gestur, ya misalnya kalau ada kontestasi kandidat nomor 1, 2, dan 3, dia kemudian foto yang menunjukkan dia katakanlah menggunakan simbol begini atau begini, itu kan bisa menunjukkan ODE ini milih nomor 1 atau nomor 2 dan seterusnya. Nah, itu ada gradasi yang tentu berimplikasi kepada sanksi yang bersifat gradasi juga. Ada sanksi yang berat, ringan dan seterusnya. Pada satu sisi ASN itu punya hak untuk menentukan pilihan di dalam kontestasi itu iya, tapi harus disadari bahwa itu harus ada di dalam ranah private yang terbatas. Dia sebagai individu, bukan dia sebagai aparatur negara, bukan sebagai aparatur pemerintah. Sebagai individu tentu lingkup skop penggunaan hak itu bersifat individualistik. Jadi dia harus menanggalkan atribut-atribut kepangkatan, atribut posisi kedudukan jabatan, maupun afirmasi misalnya atribut yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas dan seterusnya. Kalau dia memilih sebagai private, saya cenderung untuk memilih partai A, partai B, atau kandidat A, kandidat B, tidak menimbulkan attachment terkait dengan jabatan atau kepangkatan atau juga penggunaan fasilitas. Itu saya kira nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika dia menunjukkan keberpihakan pada satu sisi, membawa atributnya itu sebagai aparatur. Nah, saya kira yang menjadi masalah di situ. Oke. Nah, saya pengen tanya ini ke Mas Saleh. Kira-kira sikap dan upaya dari pihak-pihak yang berkontestasi bagaimana terhadap hal itu, Mas? Iya, jumlah ASN ini kan cukup besar. Kalau se-Indonesia itu 4 juta ada, Pak Herudin? 4 juta. 4 juta, Bos. 4 juta. 4 juta itu kalau dia punya istri, punya anak 2, berarti kan 4 juta dikalikan 4 sama dengan 16 juta. Iya. Itu bisa mempengaruhi kemenangan seseorang loh. Kemenangan pihak tertentu. Sedangkan jumlah istilahnya pemilih di Jawa Tengah misalnya, itu kan totalnya kan kira-kira hampir 35 juta kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sama anak dan istrinya itu terkonsolidasi dalam satu pilihan tertentu, itu besar sekali jumlahnya. Makanya itu menjadi sangat seksi menurut saya, Mas Pras. Yeah. Itu baru dari jumlah ASN-nya dan keluarganya. Yang kedua adalah rata-rata ASN itu kan jadi tokoh masyarakat di kampungnya. Betul. Ketua RT, ketua RW lah, atau mungkin dia orang-orang yang ditokohkan karena dianggap ASN ini ya intelek gitu ya, dan berpendidikan, dan dia juga punya jabatan atau mungkin pengaruh tertentu. Sehingga di saat dia hidup di kehidupan masyarakat, tentu dia berinteraksi baik dalam kumpulan RT, RW dan sebagainya, dan itu menjadi jujukan orang bertanya terkadang. Jadi kenapa ASN seksi menurut saya? Pertama tadi jumlahnya besar, keluarganya juga besar, dan dia adalah tokoh masyarakat di dalam lingkungan terkecil RT, RW dan sebagainya. Nah, yang ketiga tentu tidak bisa lepas bahwa secara ekonomi pun juga ASN kita ini kan
punya pendapatan yang mungkin apalagi ada sertifikasi macam-macam ya. Secara ekonomi kan juga mereka lebih oke lah daripada masyarakat kebanyakan, Mas. Betul. Di saat masyarakat sekitarnya hidup dengan UMR upah minimum provinsi itu ASN bisa 2 kali 3 kalinya bahkan daripada itu. Sehingga artinya apa? Secara ekonomi juga dia mapan loh. Betul. Nah, jadi dia menjadi seksi menurut saya karena faktor-faktor yang mendukung itu ada di dalam ASN menurut saya. Nah, faktor-faktor lain keseksian itu tentu ASN ini kan seperti yang dikatakan oleh Prof. Budi tadi bahwa jabatan-jabatan dalam ASN ini kan juga sangat berpengaruh. Di saat dia misalnya Pak Herudin sebagai kepala badan, kan anak buahnya banyak, Mas Pras. Atau mungkin sekelas tidak usah kepala dinas di provinsi, mungkin lurah di kota atau mungkin namanya lurah ataupun juga jabatan-jabatan biasa itu punya anak buah, Mas Pras. Artinya melekat di dalam diri dia baik secara resmi maupun tidak resmi itu ASN ini punya pengaruh yang luar biasa. Sehingga pasti yang namanya partai politik ataupun juga orang yang mencalonkan diri itu pasti melihat bahwa ASN ini seksi. Pasti ya. Pasti seperti itu. Oke. Dan menarik untuk ditarik-tarik biar nggak netral. Nah ini ya bahaya seperti itu. Baiklah, kita break lagi para pendengar, para pemirsa. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Prime Topic. Diskusi Prime Topic dengan judul Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu akan kembali sesaat lagi. Kembali Anda ikuti diskusi Prime Topic dengan judul Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu. Baik, terima kasih para pendengar, para pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Prime Topic Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu. Dan kita lanjut lagi diskusi kita. Tadi sudah ada, sebelum kita break tadi Mas Saleh sudah menjelaskan tentang kenapa ASN ini seksi untuk ditarik-tarik biar nggak netral. Nah sekarang saya giliran ke Pak Herudin. Saya pengen tahu juga ini Pak, yang pasti ASN ini kan tetap menjadi sebagai pelayanan publik ya, dan kemudian pemerintah pastinya juga punya target-target untuk kerja ASN. Kebijakan dari pemerintah sendiri seperti apa terhadap hal itu Pak? Terhadap ini sikap dan juga kinerja ASN, karena kan kita sudah punya undang-undang, juga sudah ada SKB. Ya. Nah itu seperti apa Pak kebijakannya? Ya, jadi memang tadi di satu sisi ASN itu seksi dan seringkali menjadi sasaran untuk potensi katakanlah mobilisasi dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ASN ini kan juga selalu dinilai kinerjanya, integritasnya, prestasi kerjanya gitu. Kalau menurut saya memang prinsip kita tolak ukurnya aturan, undang-undang, peraturan pemerintah, surat edaran bersama gitu ya. Lah sepanjang kita tidak melanggar aturan-aturan itu, ya kita posisinya saya kira wajar. Katakanlah misalnya kita secara personal tadi cerita di kampung, cerita di rumah, karena menurut saya itu juga bisa terjadi sebaliknya. Misalnya katakanlah atasannya tidak baik atau pembina kepegawaiannya tidak baik, itu juga mesti akan menceritakan sesuatu yang tidak baik terhadap kepala daerahnya gitu. Tapi kalau misalnya baik pun juga dia akan cerita baik. Lah, yang tidak boleh dalam cerita itu misalnya mengajak. Nah, mengajak itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya menceritakan keberhasilan program kerja, itu saya kira juga misalkan tidak berhasil program kerjanya atau kepala daerahnya tidak baik pun juga diceritakan hal yang sama, dan menurut saya itu manusiawi. Jadi poinnya kalau menurut saya kita ukurannya aturan. Kalau tidak melanggar aturan itu, saya kira sah-sah saja sebagai ASN untuk kemudian melakukan aktivitas sebagai tokoh di masyarakat. Oke, sepertinya saya sudah pernah melihat dan mendengar ya,
ada kepala daerah yang kinerjanya nggak baik, terus diceritakan apa adanya, tapi itu wajar ya Pak ya? Memang itu laporan juga kepada masyarakat kan? Lah iya, itu kan bagian dari yang kenyataan hidup kita di masyarakat. Lah maka misalnya apakah kemudian setiap incumbent itu juga selalu menang, kan tidak juga gitu. Betul. Kan berarti sangat tergantung juga bagaimana yang bersangkutan itu misalnya memposisikan ASN pada saat menjadi kepala daerah. Dan itu menurut saya manusiawi sepanjang itu tidak melanggar aturan. Tidak melanggar aturan. Nah ini, Mas Budi, apa yang kira-kira memotivasi ASN untuk kemudian tidak netral, Mas? Ya, saya melanjutkan dulu yang disampaikan oleh Pak Herudin tadi, bahwa ukuran utamanya untuk menilai seorang ASN itu netral atau tidak itu adalah bagaimana aturan itu dimanifestasikan di dalam pasal-pasalnya. Kita bisa mengaca atau belajar juga dalam proses serupa di negara-negara maju, bahwa yang namanya ASN tidak netral itu ada juga potensi itu di negara maju. Tetapi ukurannya itu tetap peraturan itu, dia melanggar sampai titik mana di peraturan itu. Sepanjang tidak ada aturan yang melarang seseorang sebagai ASN memperlihatkan satu kecenderungan, tentu tidak apa-apa, sepanjang tidak melanggar aturan. Di negara maju, yang namanya ASN atau birokrasi secara umum itu biasanya memiliki apa yang namanya labor union atau serikat buruh. Dan di mana-mana yang namanya serikat buruh itu pasti keberpihakan politiknya itu satu kepada partai buruh atau yang kedua kepada partai sosialis. Mbok itu di Amerika, di Inggris, di Australia, di Jepang itu sama. ASN rata-rata mereka mengkonsolidasikan diri untuk memperjuangkan gaji, pelindungan sosial itu di dalam labor union, serikat buruh ya. Dan serikat buruh itu biasanya kecenderungannya menyalurkan aspirasinya kepada partai buruh atau sosialis. Sehingga dalam konteks netralitas ideologi mereka cenderung ke ideologi kiri sebenarnya itu di mana-mana itu. Nah, tentu saja untuk menghindari kecenderungan mereka untuk tidak netral dalam kontestasi, lalu dibuatlah berbagai macam batasan-batasan yang eksplisit tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, saya kira kita juga bisa mengacu pada konteks itu. Nah, tentu saja kalau pertanyaan tadi kenapa ASN itu cenderung untuk tidak netral, satu tentu ada motivasi preferensi ideologis. Barangkali setiap orang itu kan punya cara berpikir tentang bagaimana mengelola negara menurut versi mereka. Ya. Dan kemudian digaduk-gaduk dari sekian banyak preferensi yang ada secara politik itu kelompok mana atau kandidat mana yang paling sesuai dengan cara pandang mereka itu. Nah, mereka yang dipandang sesuai itulah yang akan dinomorsatukan, diberi keberpihakan dan seterusnya oleh siapapun termasuk oleh para ASN itu. Kemudian yang kedua ya seperti di negara maju tadi, ASN itu kan juga manusia yang punya interest kepentingan politik. Ya. Dia ingin gajinya tinggi, terproteksi dalam jaminan sosial. Nah, tentu saja mereka mencari di antara sekian partai program kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan itu yang mana. Dan biasanya yang kalau di negara maju itu partai buruh atau partai sosialis. Nah, di tempat kita di Lalah itu ideologi nggak begitu jelas, sehingga begitu juga dengan labor unionnya ASN, Korpri itu kan hampir tidak ada ideologi kanan dan kiri yang mutlak begitu ya, sehingga kecenderungan di negara maju itu justru tempat kita lebih kecil. Kalau di negara maju sangat jelas keberpihakan labor union itu ya ke partai kiri biasanya gitu. Partai kiri ya. Oke, menarik ini bicara soal kiri-kiri. Baiklah, kepada para hadirin yang ada di sini saya persilahkan kalau ada tanggapan, pertanyaan. Ada Mas Nugroho, monggo Mas Nugroho, mic-nya dipakai Mas. Saya ingin menanyakan ini, sekarang ini salah satu capres di Indonesia ini adalah Gubernur Jawa Tengah ya. Nah, ini bagaimana ASN di lingkungan Pemprov Jateng, bagaimana terkait menjaga netralitas di lingkungan Pemprov Jateng. Kemudian yang kedua ini, bentuk netralitas ASN itu seperti apa atau sebenarnya? Karena terkesan seperti ambigu gitu. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Nugroho. Ada juga Mas Taufik. Terkait dengan menjaga netralitas ASN dalam pemilu ini ada beberapa beragam tanggapan ya. Yang pertama tadi ada bahwa ASN itu seksi
dapat ditarik kemana-kemana. Tergantung kebutuhannya, menurut saya seperti itu. Kemudian kebetulan nanti ada beberapa calon untuk pemilu yang akan datang, Capres ini. Jadi ada beberapa kelompok ya untuk ASN ini, meskipun netralitas sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, bahwa salah satunya yang termaktub adalah bahwa anggota atau ASN tidak boleh menjadi anggota partai maupun pengurus. Ya, jadi intinya netral. Ya, bahwa untuk ASN sendiri kemungkinan untuk ditarik-tarik ke salah satu kontestan itu bisa saja, cuman kita memang sulit untuk mendeteksi karena apa? Karena untuk pemilunya masih tetap jurdil ya, luber ya, langsung umum bebas rahasia. Jadi memang ASN dalam memilih salah satu pilihannya memang rahasia memang. Untuk pertanyaan saya ini tadi menyambung dari Mas Nugroho, ini untuk pemilu nanti ke depan, terutama di Jawa Tengah juga ini, untuk persiapannya ke depan untuk pemilu bagaimana Pak? Apakah terselenggaranya nanti sesuai dengan apa yang ada dalam peraturannya yang diterapkan Pak? Terima kasih Pak. Baik, ya terima kasih Mas Taufik. Intinya berarti pertanyaannya adalah, benarkah ASN di Jawa Tengah nanti akan netral 100% gitu ya? Oke. Mohon ditanggapi Mas Saleh, Pak Khairudin ya, juga Mas Bukti. Pak Khairudin dulu karena beliau mau ada kepentingan setelah ini. Silakan Pak Khairudin. Ya, saya menanggapi ini, kalau menurut saya memang harus ada tolak ukur ketika ASN itu dianggap tidak netral atau netral gitu ya. Misalnya tadi saya sampaikan fungsi ASN itu kan sebagai pelayan. Apakah kemudian dia dalam melayani itu membeda-bedakan antara parpol yang satu dengan parpol yang lain, antara agama yang satu dengan agama yang lain, ini karena juga terkait misalnya ideologi, apakah membeda-bedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Lah, kalau sepanjang itu tidak dilakukan, dia profesional bekerja, saya kira nggak ada masalah. Bahwa perilaku dia sebagai ASN, lagi-lagi mohon maaf, di tingkat kehidupan dia privasi dia dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa jadi petahana juga tidak diuntungkan oleh ASN. Kalau petahannya nanya bagus, mungkin diuntungkan oleh ASN, tapi kalau petahanannya tidak bagus, bisa saja malah dia juga menceritakan tentang kejelekan, dan itu saya pikir masih manusiawi. Jadi saya pikir lagi-lagi kalau menurut saya tolak ukur kita adalah aturan. Lah maka saya kira netralitas ASN itu menjadi sesuatu yang mutlak bagi setiap ASN, dan ukurannya adalah aturan. Dan tadi juga kita sudah berdiskusi bahwa yang mengawasi kita itu masyarakat dan Bawaslu. Lah, jadi kalau misalnya kita melanggar aturan-aturan terkait dengan netralitas, saya kira tidak harus Bawaslu, masyarakat pun juga bisa melaporkan kita. Dan tentu kita juga harus siap menjalani semua itu sebagai konsekuensi kita sebagai ASN. Saya kira itu. Baik. Pak Mas Pras. Terima kasih Pak Khairudin. Kita break dulu ya para pendengar, para pemirsa. Dan setelah ini Pak Khairudin nggak bisa ikut lanjut di Prime Topic karena beliau masih ada kepentingan di luar. Dan jangan lupa untuk selalu bersama kami di Prime Topic. Diskusi Prime Topic dengan judul Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu akan kembali sesaat lagi. Kembali Anda ikuti diskusi Prime Topic dengan judul Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu. Ya, terima kasih para pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjut lagi ya di Prime Topic Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu. Dan nggak terasa bahwa sesi kita kali ini adalah sesi yang terakhir. Kita masih lanjut untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar kita maupun para hadirin yang ada di Soul Cafe tempat kita menggelar
Prime Topic kali ini. Setelah tadi Pak Khairuddin, Kepala Kesbang Pol Jawa Tengah yang sekarang sudah meninggalkan lokasi Prime Topic, gilirannya Mas Saleh dan juga nanti Mas Budi. Monggo Mas Saleh. Tadi terkait dengan batasan-batasan netralitas, sebenarnya itu baik di undang-undang maupun di PP dan di surat edaran itu sudah diatur detail. Ya. Jadi misalnya saya contohkan ya, di dalam PP nomor 53 tahun 2010 misalnya soal disiplin pegawai negeri itu sudah diatur Mas, misalnya di pasal 4 misalnya gitu, bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye. Jadi pelaksana kampanye tidak boleh menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Ini salah satu yang diatur misalnya di dalam peraturan pemerintah nomor 53 dan di dalam surat edaran Kementerian Menpan RB juga sudah diatur misalnya terkait dengan media sosial, kampanye, sosialisasi media sosial, posting, share, berkomentar, like dan lain-lain. Itu juga sudah diatur dalam surat edaran Kemenpan RB. Jadi menurut saya sebenarnya sudah detail diatur baik di undang-undang, di PP maupun di surat edaran maupun di surat kesepakatan bersama antara KSN, Menpan RB, Bawaslu dan sebagainya. Jadi tinggal bagaimana aturan main ini benar-benar kita lakukan dalam konteks bukan hanya dalam konteks hukum positif di kita, tapi tentu juga masyarakat dalam hal ini seperti tadi yang teman kita di Kendal misalnya, walaupun misalnya masih bias ya ajakan atau mungkin dia menjadi sponsor dan sebagainya, tapi saya kira masyarakat kita semakin kesini juga semakin cerdas menurut saya Mas Pras. Sehingga tahun 2024 saya kira ASN akan juga lebih berhati-hati dalam memberikan dukungan secara vulgar, baik itu dalam konteks pilpres, pemilu maupun juga dalam pilkada 2024 yang akan datang. Jadi medsos ini sekarang ini lebih cepat daripada media mainstream, itu yang berbahaya menurut saya. Iya, baik, matur nuwun Mas Saleh. Nah, gilirannya Mas Budi Siono, silakan menanggapi para pendengar. Pertama kita harus menyadari bahwa demokrasi itu adalah continuous proses yang bentuk idealnya itu tidak akan sampai 100%, ya. Tapi kita di dalam konteks proses konsolidasi demokrasi itu sebenarnya kita cukup bersyukur bahwa konsolidasi demokrasi yang terjadi di negara kita, termasuk di dalam bagaimana kita menempatkan dan mengharapkan peran ASN yang netral itu sedikit banyak dari waktu ke waktu itu ada perbaikan-perbaikan, ya. Tapi kita juga harus mengacu kepada pengalaman-pengalaman negara maju di mana yang namanya aturan itu tidak akan berlaku dengan sendirinya kecuali ditegakkan. Dan ada kesadaran dari semua stakeholders, para pelaku, player, bahwa aturan itu menjadi komitmen yang harus dilaksanakan oleh mereka bersama. Aturan adalah satu hal, lalu kemudian aturan itu tidak akan memiliki fungsi dan arti apa-apa kalau semua pihak itu tidak sadar, tidak mau tahu dan tidak mau melaksanakan aturan tersebut. Nah, saya kira di negara maju dulu itu juga mengalami proses-proses yang serupa dengan kita. Satu, kita tentu harus bisa mendorong semua stakeholders mengetahui, mempelajari dan kemudian mau untuk compliance terhadap aturan itu. Tadi secara eksplisit sudah disebutkan oleh Pak Saleh bahwa ada aturan yang bentuk-bentuk apa yang dimaksud dengan ketidaknetralan itu tidak diperkenankan. Nah, itu kita harus bisa menempuh dua jalan. Satu adalah litigasi melalui misalnya Bawaslu, fungsi-fungsi Bawaslu kita optimalkan, maupun yang bersifat non litigasi, peran media massa mengungkapkan ada pelanggaran, lalu LSM mungkin dan juga masyarakat sipil lainnya, itu akan menjadi determinan berani tidaknya ASN itu melanggar aturan itu atau tidak, ya. Nah, ini kita kalau semua pihak berperan secara konsisten, saya kira dari waktu ke waktu konsepsi netralitas ASN itu akan bisa kita wujudkan. Saya kira demikian, Mas Bas. Yang pasti
Ya, kita ini kan bagian dari masyarakat, jadi kita juga punya kewajiban untuk mengawasi ASN kita untuk bisa benar-benar netral. Ya pastinya patokannya adalah dengan peraturan perundangan yang sudah ada, gitu ya. Oke, karena waktu kita udah nggak cukup lagi, para pendengar dan juga para pemirsa, kita akhiri ya prime topik kita hari ini dengan tema menjaga netralitas ASN dalam pemilu. Tapi sebelum saya tutup, saya minta Mas Saleh untuk memberikan closing statement. Ya, terima kasih Mas Pras. Saya kira semua pihak punya komitmen yang sama bahwa pemilu 2024 itu harus kita sukseskan, baik dalam proses tahapan-tahapannya maupun hasilnya seperti yang diharapkan oleh kita bersama, menghasilkan pemimpin yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat dan juga para wakil-wakil rakyat yang tentunya juga bermanfaat bagi wakil rakyat. Nah, terhadap proses-proses ini tentu mari kita jaga bersama dan kita dukung bersama, bukan hanya Bawaslu saya kira, tapi juga kita semua sebagai warga masyarakat punya hak dan kewajiban yang sama untuk menyukseskan demokrasi ini di tahun 2024. Saya kira gitu Mas Pras. Oke, terima kasih Mas Saleh. Baiklah pendengar pemirsa, para hadirin, kita berikan aplaus untuk para narasumber kita. Dan demikianlah prime topik di hari ini dengan tema menjaga netralitas ASN dalam pemilu. Sekaligus saya Pras dan seluruh tim yang bertugas dalam prime topik, kami semuanya pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Kita akan ketemu lagi di prime topik edisi berikutnya dengan tema yang juga pastinya nggak kalah keren. Selamat siang, sampai jumpa. Demikian tadi diskusi Prime Topik dengan judul Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu. Terima kasih dan sampai jumpa dalam Prime Topik edisi berikutnya.